Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufikur Rahman, MPM C1C 019049. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hutang wesel jangka panjang. Yuk, mari simak videonya. Hutang wesel jangka panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi berkaitan dengan hutang wesel. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian hutang wesel. Yang kedua, jenis-jenis hutang wesel. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran akuntansi terkait hutang wesel. Selanjutnya, wesel properti, dan yang terakhir, wesel mortgage. Definisi hutang wesel. Hutang wesel merupakan kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal dengan jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan, serta memiliki jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Hutang wesel terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada notes payable dan yang kedua ada discounted notes payable. Notes payable merupakan wesel bayar dengan pembayaran bunga yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo atau dibayar di belakang. Sedangkan discounted notes payable merupakan wesel bayar dengan mendiskontokan nilai utang yang dipotong di awal atau pada saat menerima wesel bayar. Jadi, kas yang diterima oleh perusahaan atas utang wesel itu lebih kecil daripada nilai nominal utang wesel. Hal ini disebabkan kas yang diterima perusahaan telah dipotong bunga terhadap wesel bayar. Untuk lebih memahami pengakuan dan pengukuran akuntansi terkait utang wesel, mari kita simak contoh soalnya. Misalnya ada sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar berjangka waktu 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta tertanggal 1 Januari 2019 untuk keuntungan PT Setulus Hati guna membayar hutang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Adapun ayat jurnal pencatatan penerbitan wesel tersebut yaitu hutang usaha berkurang di debit sebesar 1 juta dan wesel bayar bertambah di kredit sebesar 1 juta. Mengapa jurnalnya hutang usaha terhadap wesel bayar? Dikarenakan perusahaan menerbitkan wesel bayar guna melunasi hutang usaha terhadap PT Setulus Hati. Untuk menghitung besarnya bunga, yaitu memakai rumus nilai wesel dikali dengan persentase bunga dikali jangka waktu. Nah, untuk jangka waktu sendiri, kalau dia memakai harian itu dibagi 360 hari. Tapi kalau dia memakai bulan itu dibagi per 12. Di sini nilai weselnya yaitu 1 juta. Dikali bunganya yaitu 12% dikali 90 per 360. Itu untuk jangka waktunya. Dan didapatlah besarnya bunga yaitu 30.000. Selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai wesel yang telah jatuh tempo, yaitu nilai pokok wesel ditambah dengan bunga. Di sini nilai pokoknya yaitu 1 juta ditambah 30.000 di sini yaitu bunga. Dan didapatlah nilai jatuh temponya sebesar 1.030.000. Untuk pencatatan pembayaran wesel tersebut yaitu wesel bayar berkurang di debit sebesar 1 juta, beban bunga berkurang di debit sebesar 30.000, kas berkurang di kredit sebesar 1.030.000. Selanjutnya, wesel yang diterbitkan untuk properti. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga dianggap wajar, kecuali tidak tercantum suku bunga tercantum tidak normal, atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa, atau dari nilai wajar instrumen liabilitas transaksi. Yang terakhir ada wesel mortgage. Wesel mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti,
sebagai pengaman pinjaman. Wesel mortgage biasanya merupakan bentuk paling umum untuk wesel bayar. Wesel mortgage dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau juga bisa angsuran. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai utang wesel jangka panjang. Semoga apa yang saya sampaikan di video tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.